warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sangrila Ruslan, Program Studi Pendidikan Kimia, kelas A, semester 7. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Probing Prompting untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kota Ternate pada materi asam basa. Latar belakangnya, yang pertama, berdasarkan observasi yang telah dilakukan di sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate dengan guru kimia. Nah, berdasarkan hasil observasi tersebut didapatkan bahwa dalam proses pembelajaran kimia, guru menghadapi berbagai macam persoalan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, hal tersebut seperti semangat peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran itu kurang, kemudian respon peserta didik dalam menjawab pertanyaan itu asal jawab saja. Ketika guru memberikan kesempatan untuk bertanya, tidak ada peserta didik yang mengajukan tangan untuk bertanya, kecuali orang-orang yang sudah terbiasa dalam bertanya. Nah, juga banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas selama proses pembelajaran berlangsung. Ada juga peserta didik yang mengantuk, sebagian lagi asik berbicara dengan teman sebangkuannya, sebagian lagi iseng mengganggu teman yang sedang mengerjakan tugas. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan model pembelajaran probing prompting, di mana dengan menggunakan model pembelajaran probing prompting ini, guru akan menyajikan berbagai pertanyaan, serangkaian pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, sehingga siswa itu dapat menghubungkan antara pengetahuan dan pengalamannya dengan pengetahuan yang baru mereka pelajari pada saat melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, kita lanjut. Nah, di sini identifikasi masalah. Yang pertama, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, kemudian hasil belajar siswa itu juga kurang baik. Kemudian yang ketiga, siswa cenderung berbicara dengan temannya daripada aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, kurangnya perhatian dan keinginan siswa dalam belajar. Yang kelima, siswa menganggap pembelajaran kimia itu sebagai pembelajaran yang sulit. Kemudian yang keenam, pembelajaran masih berpusat pada guru. Kemudian, batasan masalahnya yaitu yang pertama, penelitian ini hanya melihat pengaruh model pembelajaran probing prompting untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kota Ternate pada materi asam basa. Kemudian yang kedua, soal yang digunakan itu mengukur hasil belajar siswa adalah soal dalam bentuk esai. Nah, rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran probing prompting terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kota Ternate pada materi asam basa? Kemudian yang kedua, berapa besar pengaruh model pembelajaran probing prompting terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kota Ternate pada materi asam basa? Nah, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah model pembelajaran probing prompting terhadap hasil belajar siswa kelas SMA Negeri 1 Kota Ternate pada materi asam basa. Kemudian yang kedua, mengetahui besar pengaruh model pembelajaran probing prompting terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kota Ternate pada materi asam basa. Lanjut. Nah, yang pertama, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini terbagi atas dua. Yang pertama, memberikan sumbangan ilmu dalam ilmu pendidikan, kemudian sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya. Yang berikutnya yaitu manfaat praktis. Untuk manfaat praktis terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama manfaat bagi penulis, bagi peserta didik, dan bagi sekolah. Nah, manfaat bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan model probing prompting. Nah, kemudian bagi peserta didik, sebagai subjek penelitian diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan yang mengedepankan peserta didik. Kemudian bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam program pembelajaran serta menentukan model dan metode yang tepat untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Oke, yang berikutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama, model pembelajaran probing prompting, di mana model pembelajaran probing prompting ini adalah model pembelajaran yang dimana seorang guru menyajikan berbagai serangkaian pertanyaan yang mana sifatnya dapat menuntun dan menggali
pengetahuan siswa, sehingga siswa itu dapat meningkatkan proses berpikir mereka, yang siswa itu dapat mengaitkan antara pengetahuan setiap siswa dengan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang mereka pelajari. Kemudian, hasil belajar. Nah, hasil belajar menurut Pratiwi tahun 2018 pada halaman 80 merupakan perilaku baik peningkatan pengetahuan, perbaikan sikap, maupun peningkatan keterampilan yang dialami oleh siswa setelah mereka menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate pada tahun ajaran 2022-2023. Waktu penelitian dilaksanakan pada September semester genap bulan Januari 2022. Nah, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan desain penelitian one group pretest post-test design. Nah, untuk penelitian ini juga hanya terdapat satu kelas eksperimen tanpa adanya kelas kontrol dengan melakukan pengujian awal pretest, kemudian diberikan perlakuan, kemudian akan pada tahap akhir akan diberikan post-test. Berikutnya, populasi dan sampel. Nah, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Total populasi dalam penelitian yaitu siswa-siswi di kelas 11 IPA yang terdiri dari 6 kelas, yaitu kelas IPA 1 sampai dengan kelas IPA 5 dan IPA 6, dengan jumlah keseluruhan siswa yaitu 206 mahasiswa di SMA Negeri 1 Kota Ternate. Kemudian, sampelnya, anggota populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas 11 IPA 4 dengan jumlah siswa 36. Nah, kemudian pengambilan sampel menggunakan teknik purposing sampling, di mana teknik purposing sampling ini merupakan pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu pada kelompok populasi. Nah, berikutnya yaitu variabel penelitian. Nah, untuk variabel penelitian ini terdapat dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu model pembelajaran, probing prompting, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kota Ternate. Oke. Instrumen penelitian yang pertama itu prosedur penelitian. Nah, pada tahap yang pertama ini tahap perencanaan. Nah, untuk tahap perencanaan ini yang pertama, saya sudah melakukan observasi, kemudian sudah saya lakukan juga penentuan populasi, kemudian penentuan sampel. Setelah itu saya akan membuat soal seperti membuat RPP, kemudian juga yang terakhir itu akan mengadakan validasi soal. Nah, kemudian yang kedua itu tahap pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada tahap pelaksanaan pembelajaran ini, para pelaksanaan pembelajaran akan menggunakan model probing prompting. Kemudian yang terakhir atau bagian yang ketiga yaitu tahap akhir pelaksanaan penelitian, yaitu akan melakukan mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh untuk pengujian hipotesis dan gain untuk menarik kesimpulan. Nah, teknik pengumpulan data. Di sini terdapat dua teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Nah, teknik tes ini dapat dilakukan dengan melakukan pre-test dan post-test. Kemudian teknik observasi dilakukan untuk mendapatkan hasil peningkatan sikap afektif dari siswa dan keterampilan siswa atau psikomotorik. Kemudian teknik dokumentasi dan angka. Lanjut, yang berikutnya yaitu teknik analisis data. Nah, yang pertama, teknik tes hasil belajar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SPSS 21.0 dengan uji T-Pirate sampel dengan tingkat signifikan dalam pengujian ini adalah 0,05. Namun, sebelum dilakukan uji SPSS, dilakukan terlebih dahulu uji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah suatu variabel normal atau tidak normal. Normal yang dimaksud mempunyai distribusi data yang normal. Untuk menguji normalitas, data dapat menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, jika tingkat signifikannya alfa sama dengan 0,05, maka data tersebut berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Sedangkan jika data menunjukkan tingkat signifikannya kurang dari 0,05, maka data tersebut berasal dari populasi yang terdistribusi tidak normal. Nah, berikutnya uji hipotesis dilakukan dengan uji tes sampel berpasangan atau T-Pirate sampel menggunakan SPSS 21.0
Dengan kriteria pengujian adalah jika T hitung lebih dari T tabel, maka HA diterima dan H0 ditolak. Atau jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HA ditolak dan H0 diterima. Sedangkan jika signifikannya lebih dari 0,05, maka HA diterima dan H0 ditolak. Namun, jika signifikannya kurang dari 0,05, HA ditolak dan H0 diterima. Berikutnya yaitu uji tes hasil belajar. Nah, hasil belajar siswa yang diukur melalui instrumen tes, soal uraian dihitung menggunakan rumus, jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum, kemudian dikalikan dengan 100. Berikutnya uji N-gain. N-gain atau normalis gain digunakan untuk mengetahui peningkatan masing-masing aspek kognitif siswa. Nilai N-gain dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. N-gain atau G sama dengan skor post-test dikurangi dengan skor pretest dibagi dengan skor pretest kemudian dikalikan dengan 100. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.